Penyebab dari segala dosa itu dusta. Makanya mohon maaf, kenapa salah satu penyakit kenifakan itu terdapat pada dusta. Nomor satu Pak, nomor satu. Orang itu dikatakan munafik karena dia dusta. Nomor satu. Yang lain tuh mengikut. Makanya dikatakan oleh Nabi, ra'sud dzunubi al-kadzib. Kepala di antara segala dosa itu apa? Dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita ingin coba mengangkat menjadi kafir tanpa sadar. Jadi tanpa kesadaran kita bisa menjadi atau orang yang terjerumus dalam kekafiran atau kekufuran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Hujjatul Islam yang oleh sebagian kalangan tidak mau menganggap dia Syekhul Islam atau Hujjatul Islam, tapi sebagian lagi mengatakan bahwa beliau adalah Hujjatul Islam, Syekh Ibnu Taimiyah sedang berbicara dengan satu kelompok penganut batiniyah, sebuah gerakan sufi yang gerakan sufi ini dianggap sesat, namanya gerakan batiniyah. Gerakan ini Bapak Ibu dan lain sebagainya dulu pernah terjadi atau pernah dianut oleh sekelompok orang pada era modern, tapi kemudian tidak terlalu populer sehingga mohon maaf dianggap itu adalah aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Kata Ibnu Taimiyah, apa yang ada padamu sebenarnya, kata Ibnu Taimiyah, bila kami datang kepada kalian, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau berkata, wibawa kami bisa menjadi luntur, tapi bila kami pergi ke Tartar, Mongol yang kafir itu, wibawa kami justru muncul. Ulama penghafal Quran yang dikenal dengan menguasai ilmu fikih, hadis, tafsir dan ilmu usul kemudian menjawab, tahukah kalian perumpamaan antara kami, kalian dan orang Tartar ketika itu Mongol? Kami ibarat kuda-kuda berwarna putih, kalian ibarat kuda-kuda berwarna belang-belang. Sedangkan orang Tartar itu ibarat kuda hitam.
Jika yang belakang masuk ke dalam kelompok yang hitam, maka seakan-akan berwarna putih. Kalian masih sedikit bercahaya. Jika kalian datang kepada kami orang-orang yang memiliki cahaya terbesar dan sunnah, maka tampaklah kegelapan dan warna hitam yang ada pada kalian. Demikianlah perbandingan kami antara kami dengan kalian, kami dan orang-orang Tartar itu. Kata beliau, orang kafir pun berkelas-kelas. Dalam kitab La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni, halaman 23, tahun 2003. Ibnu Taimiyah menggambarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betapa perbuatan umat muslim hari ini itu condong kepada perbuatan yang, mohon maaf, banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan syubhat. Yang perbuatan-perbuatan syubhat itu justru mengantarkan kepada pembatalan iman, yang justru bisa menyebabkan kita kufur kepada Allah. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, setidaknya keimanan seseorang itu harus terjaga. Kalau kita berkaca daripada nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan, setidaknya ada 6 poin yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Yang pertama, yang zahir, pembatalan keimanan seseorang itu adalah syirik. Itu jelas. Itu nawaqidul iman, pembatalan keimanan. Ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, Allah sebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa para pelaku-pelaku kesyirikan. La yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak ada perbuatan yang akan mendapatkan ampunan daripada Allah kecuali perbuatan syirik. Perbuatan syirik, perbuatan yang tidak mendapatkan ampunan. Illa man tabah, kecuali dia bertobat kepada Allah. Misal sebelum dia meninggal, dia bertobat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Ketika Allah menerima taubatnya, maka terlepas daripada penyakit kufur. Artinya dia tidak mati dalam keadaan syirik atau musyrik, dia tak mati dalam keadaan kufur atau kafir. Artinya beliau masih berada pada posisi yang terbaik. Maka kalimat taubat tadi, perintah taubat tadi, itu menjadi salah satu alat penyelamat umat muslim di akhir. Nabi berkata masalah taubat ini, itu tidak bisa. Taubat itu harus sering-sering. Illalladzina tabu wa amana wa amila amalan salihah. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurar rahimah. Kata Allah dalam Al-Quran itu, permasalahan taubat itu, merubah perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan baik. Dan ganjaran-ganjaran terbaik. Ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Kemudian ayat selanjutnya Allah kata dalam surah Al-Furqan tersebut, wa man taba wa amila salihah faulaika yatubu ila Allahi matabah. Kata Allah, ketika mereka bertobat kepadaku, kata Allah, dan melakukan perbuatan saleh. Ini banyak yang bertobat tapi kembali kepada permaksiatan. Namanya tobat. Tobat kemudian dia maksiat. Tapi dalam Al-Quran itu disampaikan ada orang yang bertobat, maksiat, bertobat, maksiat, bertobat, maksiat. Kata Imam Al-Ghazali, lebih baik daripada tidak bertobat sama sekali. Tapi kalau dia bermain-main dalam taubatnya, dia sedang melecehkan Allah. Dia sedang melecehkan Allah. Ada orang yang bertaubat kepada Allah husnul taubah. Kalau bahasa lainnya taubatan nasuha. Ada orang-orang yang datang kepada Allah bertobat dengan sebaik-baik taubat itu ada. Dalam taubatnya diiringi dengan amal soleh. Tidak kembali kepada perbuatan yang salah.
Singkat cerita, ketika dia melakukan perbuatan yang soleh dan tidak kembali kepada perbuatan yang salah, ini dia namanya husnul taubah. Tapi kalau terjerumus kembali dalam perbuatan yang salah, mungkin atau tak mungkin? Sangat mungkin sekali. Ketika dia kembali kepada kemaksiatan, bertaubat dia kembali kepada Allah. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang yang bertaubat kemudian bermaksiat. Orang yang bertaubat kemudian maksiat. Orang yang bertaubat kemudian maksiat. Kata Imam Al-Ghazali, lebih baik daripada tidak bertaubat sama sekali. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Orang yang terjerumus dalam perbuatan kesyirikan tadi, di akhir hayatnya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia kekal di neraka. Neraka yang sudah dijanjikan buat mereka adalah neraka jahanam karena dia kufur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin pertama dalam nawaqidul iman. Yang pertama dalam yang membatalkan keimanan. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kita melihat ada poin-poin yang bisa membatalkan keimanan seseorang, tapi dalam bahasa ulama disebut dengan kafir dalam kondisi tak sadar. Ini Bapak Ibu, saya kasih contoh yang paling sederhana. Selalu saya sampaikan di sini sebenarnya, tapi mudah-mudahan dalam setiap ucapan kita itu bisa mengandung unsur kekufuran kepada Allah. Kita ambil contoh. Mana yang lebih kuat? Manusia atau Allah? Mana yang lebih kuat? Manusia atau Allah? Kita semua yang hadir secara lisan, bukan secara batin, tapi secara lisan kita akan mengatakan Allah lebih kuat. Sekarang kita lihat seberapa banyak ketundukan hawa nafsu kita, seberapa banyak pernyataan iman kita, seberapa kuat iman kita mengatakan bahwa Allah lebih berkuasa daripada manusia. Dalam urusan perbuatan, dalam aktivitas sehari-hari kita. Adakah kekhawatiran manusia terhadap sesuatu yang kekhawatiran itu melampaui rasa takut kepada Allah? Kita ambil contoh yang paling sederhana. Ketika kita punya masalah, kemana yang pertama kali kita sandarkan masalah kita? Kepada Allah atau kepada manusia? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang punya masalah apapun, sekecil apapun, Allah katakan, datang kepadaku, aku datang kepada kalian. Minta kepadaku, aku beri, kata Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta sama Allah. Kalau kau mohon bantuan sama Allah. Manusia terjerumus dalam kekufuran ketika dia datang kepada manusia terlebih dahulu sebelum dia datang kepada Allah. Itu tanpa sadar Pak kita buat. Seolah-olah kita merasa perbuatan kita itu betul. Kita datang kepada manusia. Kita sedang punya masalah beras. Pak Ketua, tolonglah bantu aku. Betul-betul tak ada beras kami di rumah lagi. Mohon maaf, kata Ketua, kebetulan beras kami pun habis. Kecewa apa tak kecewa? Kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia datang kepada manusia. Allah bisa saja kabulkan, Allah bisa saja tolak. Karena dia datang kepada manusia. Terjerumus kita dalam indikasi yang paling sederhana dalam perbuatan kita, kufur kepada Allah. Loh, kenapa kok bisa kufur begitu Pak Ustaz? Ya, karena kita tidak datang kepada Allah. Tanpa kita sadari, iman kita rusak, akidah kita rusak. Kenapa kok bisa begitu? Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'bul Iman, cabang keimanan itu. Salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah, menyertakan Allah dalam setiap urusan. Itu dalam setiap urusan.
apalagi dalam setiap masalah. Kita yang terfikir dalam benak kita hari ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana manusia itu bisa memberikan solusi seketika. Kita berharap solusinya langsung datang. Kalau berharap kepada Allah, solusinya lambat. Kalau berharap kepada manusia, mungkin bisa langsung dapat. Padahal tidak seperti yang kita bayangkan. Satu, Pak, sederhana tapi merusak. Sederhana tapi merusak. Yang kedua, ketika lisan kita berkata dengan satu hal yang sangat sederhana. Nah, kalau kau tak makan, kau lapar. Dalam berfikir logika kita, orang yang tak makan itu pasti lapar. Ditambah dengan keimanan meyakini maksud daripada logika tadi. Tak usahlah kau makan lagi, matilah situ. Laparlah situ, laparlah, tak usah makan-makan lagi. Seolah-olah yang memberikan kehidupan kepada mereka ini adalah makan, bukan Allah. Ingat Pak, sederhana tapi rusak akidah kita. Itu yang kita hantarkan kepada anak. Apa yang dilakukan oleh Sayyid Nursi? Kata Sayyid Nursi kepada salah seorang yang meminta dia untuk makan bersama dia. Apa kata yang memberikan makanan? Tuan, silahkan makan. Kalau Tuan tidak makan dan Tuan terus belajar, Tuan akan sakit. Seketika Sayyid Nursi berkata, kata Sayyid Nursi, betulkah makanan ini yang membuat aku sakit atau tidak sakit? Singkat cerita, beristighfar pelayan tadi. Apa kata Sayyid Nursi? Yang memberikan kehidupan kepada manusia bukan manusia, tapi Allah. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Rusaknya akidah kita hanya karena ucapan semata. Jangan bermain-main dengan ucapan yang mohon maaf meniadakan Allah dalam segala urusan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika orang melakukan perbuatan seperti itu tanpa sadar terjerumus dalam kekufuran. Kita lihat Bapak Ibu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf di dalam penjara. Ini zahir, sangat zahir. Ketika Nabi Yusuf di dalam penjara bertemu dengan dua orang yang dinyatakan akan bebas oleh raja. Apa kata Nabi Yusuf kepada dua orang tadi? Sampaikan kepada raja bahwa aku tidak bersalah. Bantu aku untuk keluar dari penjara ini. Sampaikan kepada raja bahwa aku tidak bersalah. Sampai di sini bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu. Betapa harapan itu disandarkan kepada manusia yang dua orang ini tadi mampu menyampaikan persoalan itu kepada raja sehingga raja berpikir untuk membebaskan dia. Ketika Nabi Yusuf difitnah dalam urusan, mohon maaf, urusan daripada Zulaikha. Singkat cerita Bapak Ibu, apa yang difikirkan oleh Nabi Yusuf ketika itu? Bertaubat kepada Allah. Bersujud kepada Allah 40 hari lamanya. Apa tujuannya? Betapa salah langkahnya Nabi Yusuf menganggap atau menyandarkan urusannya kepada manusia. Kita hari ini tidak seperti itu. Kita hari ini lebih mendahulukan urusan logika yang bisa memberikan solusi secepatnya kepada kita. Maka mohon maaf, kita ambil contoh. Ketika anak mereka masuk penjara, langsung mereka datang kepada, mohon maaf, cari orang terkuat yang punya pegangan, yang punya jabatan dan kekuasaan. Tolonglah anakku di penjara sekarang. Gimana caranya? Tanpa kita berpikir bahwa yang salah itu siapa, dan tanpa kita berpikir harus introspeksi diri seperti apa, tanpa kita berpikir apa yang telah kita lakukan selama ini kepada mereka. Tapi kita langsung datang kepada manusia. Seolah-olah
manusia mampu memberikan solusi. Dilalah itu kebetulan manusia tadi mampu memberikan. Kata manusia tadi, baik aku bantu. Besoknya keluar anak dia dari penjara. Apa yang terbesit dalam benak kita? Kita akan berkata, kalau bukan karena bantuan si Anu itu, anakku tidak akan keluar dari penjara. Terjerumuslah kita dalam akidah yang rusak. Itu yang dimaksud dengan penduaan Tuhan. Tapi kita tak sadar, Pak. Kita menganggap perbuatan itu betul saja. Kita anggap perbuatan itu sederhana saja. Kenapa satu cerita seorang yang soleh, sangat soleh, hidup di zaman modern, mengendarai mobil. Mobil ini berjalan dengan lajunya sampai di tempat. Ketika bannya bocor, kemudian supirnya ini berkata kepada orang soleh tadi, kita bawa ke bengkel. Setelah dibawa ke bengkel, dibenarkan itu bannya. Setelah dibenarkan bannya, tak sengaja tuh orang bengkel tadi melihat mobil ini tidak ada bensin sama sekali. Tapi kok bisa jalan? Bingung orang bengkel ini, tapi tak berani bertanya. Karena tahu yang duduk di situ adalah orang soleh, orang baik. Dia tak berani tanya. Ini bukan kekuatan manusia. Ini kalau kita ukur dengan akal tak mampu. Kita lihat betapa perjalanan Isra wal Mi'raj itu banyak yang mengingkari. Banyak yang mohon maaf menolak. Siapa yang menolak? Semuanya menolak. Kecuali satu, Abu Bakr Siddiq, yang tidak menolak sama sekali kebenaran daripada Isra dan Mi'raj. Bayangkan cerita yang gaib oleh manusia hari ini, kalau tidak bisa diterima oleh akal, tidak kami terima. Sama, Allah kita ni berdoa kepada Allah. Ya, berdoa tetap berdoa, usaha tetap usaha. Pertanyaannya, dalam kalimat usaha tetap usaha, doa tetap doa, yang mana yang paling kita kuatkan? Doa atau usaha? Kita akan lebih menguatkan usaha daripada doa. Mohon maaf, doa sebagai tameng. Doa hanya sebagai tameng untuk mendapatkan bantuan daripada manusia. Inilah yang kemudian terjerumus dalam perbuatan yang salah. Ditambah lagi kalau mohon bantuannya kepada, mohon maaf, sesuatu yang sangat-sangat salah. Dia sakit. Ketika sakit tak kunjung sembuh, datang dia ke dukun. Kata dukun tadi, kau ni diguna-guna nih, kata dia. Nah, itu lebih parah lagi itu. Sudah tak datang kepada Allah, itu lebih jauh daripada syiriknya itu. Syiriknya sudah syirik besar itu. Artinya apa? Keterjerumusan kita dalam perbuatan tersebut sangat nampak. Satu. Yang kedua, orang yang terjerumus, orang yang bisa membatalkan keimanan, perbuatan yang bisa membatalkan keimanan seseorang dan bisa menyebabkan, mohon maaf, retaknya daripada keislaman seseorang. Kufur. Kufur itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perbuatannya itu setara dengan perbuatan orang kafir. Hari ini Bapak Ibu, banyak pengikut manusia-manusia kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu, saya sampaikan singkat saja. Murji'ah itu mereka yang menganggap dosa besar itu biasa. Dosa besar itu sangat besar, tapi dianggap oleh mereka biasa. Kita lihat terjerumusnya mereka dalam kekufuran tanpa sadar, telah menjadi orang yang kafir tanpa sadar. Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Sengaja, bukan tidak sengaja. Orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa ada rasa bersalah dalam diri dia, maka sudah terjerumus dalam perbuatan kekafiran. Al-ahdu bainana wa bainahu as-salah. Perbedaan kita dengan orang kafir, kata Nabi, cuma satu, sholat. Sampai Nabi kata dalam hadisnya, man taraka shalah fahuwa kafir, yang meninggalkan sholat kafir. Man shalla yura'i faqad asyraka, man sama yura'i faqad asyraka, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Kata Nabi,
Yang sholat berharap untuk dipuji, syirik. Berharap orang berpuasa, berharap mendapatkan pujian atau ingin dipandang orang, syirik. Apalagi mereka tidak sholat, tinggalkan sholat dengan sengaja, kufur Pak, kufur. Perbuatan kufur seperti ini, itu perbuatan yang datang kepada kita. Betapa kita enteng saja melihat orang tidak sholat. Betapa kita enteng saja melihat, mohon maaf, ketika ada keluarga kita, ketika ada anak kita, tidak sholat. Bahkan kita tidak resah sama sekali, tidak gelisah sama sekali. Ini pertanyaan besar. Beriman atau tidak? Bukan hanya orang yang tidak sholat. Kalau tak sholat jelas kufurnya Pak. Tapi kalau kita sebagai orang yang sadar, tapi kita tidak mengetahui, tidak mengajak mereka, tidak memberikan peringatan kepada mereka, pertanyaan besar. Anda beriman atau tidak? Yang kedua, kufur kepada Allah. Itu tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Terjerumus kita dalam kekufuran. Hari ini kelompok itu datang. Namanya murji'ah. Murji'ah permisif. Orang yang memudah-mudahkan dosa besar. Ketika anak kita tak pakai jilbab, mohon maaf Pak, itu melanggar syariat. Kita anggap itu dosa kecil, padahal itu dosa besar. Dan ini tersebar Pak. Ketika ada orang berzina, itu dosa besar Pak, bukan dosa kecil. Ketika ada orang minum khamar, itu dosa besar. Ketika ada manusia menyakiti manusia, itu dosa besar. Derajat dosa besar itu oleh Imam Az-Zahabi, itu justru hampir bisa menyamakan derajat kekufuran. Hati-hati Pak. Maka perbuatan yang lain yang bisa membuat orang itu kafir tanpa sadar, ketika dia melakukan menyakiti manusia atau membunuh manusia. Kata Allah dalam Al-Quran, faka'annama qatalan nasa jami'a. Itu dosa besar Pak. Tapi dianggap hal yang biasa hari ini. Kita boleh lihat betapa harga nyawa manusia hari ini tidak berarti. Mudah saja orang bunuh itu. Mudah saja dia bunuh. Dalam keadaan terjepit sekalipun. Dalam keadaan terang-terangan sekalipun. Bahkan mereka bisa mohon maaf. Seolah-olah merasa menjadi Tuhan, bisa melayangkan nyawa orang sesuka hati mereka. Ketika begal, ketika mohon maaf, geng motor yang sedang berjalan, tiba-tiba menebas anak orang, mati di tengah jalan. Betapa mudahnya nyawa manusia hari ini. Uniknya, ada uniknya. Dianggap menjadi hal yang biasa. Dituntun oleh undang-undang. Hati-hati Pak. Kalau kita tak kuat dalam kondisi seperti ini, kita yang terjerumus dalam perbuatan yang salah. Dosa besar bukan untuk diamini, tapi dilawan. Dosa besar itu bukan untuk diamini, tapi harus kita lawan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak salah ketika Imam Syamsuddin Al-Tahabi itu menuliskan buku judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada 76 lebih Pak dosa besar itu. Kalau cuma 5 saja mungkin kita masih bisa berhati-hati Pak. Tapi kalau sudah 70 lebih, kalau kita tidak betul-betul berhati-hati, kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang mohon maaf mengantarkan kita kepada kekufuran. Uniknya mohon maaf. Aku bersumpah atas nama Al-Quran. Bersumpah atas nama Al-Quran. Kalau aku tidak melakukan perbuatan tersebut. Sekarang kita tanya. Anda bersumpah atas nama Allah, atas nama Quran. Kalau atas nama Quran, syirik apa tak syirik? Adakah diajarkan dalam Islam bersumpah atas nama Quran? Tidak ada. La wallahi kata Allah. Wallahi tallahi billahi. Artinya bersumpah atas nama Allah. Orang kafir Quraisy percaya dengan agama Ibrahim. Abu Hakam. Siapa nama Abu Hakam itu? Nama lain daripada Abu Jahal. Ketika Abu Jahal ditanya oleh Abu Sufyan tentang kebenaran agama Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa kata jawaban Abu Jahal? Wallahi, apa yang dibawa oleh Muhammad sungguh benar.
Coba bayangkan. Abu Jahal yang bilang, wallahi agama yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Tapi kemudian Abu Sufyan bertanya begini, loh kalau tahu engkau kebenaran agama Nabi Muhammad itu, agama yang dibawa oleh Muhammad, kenapa kau tak beriman? Bahasanya sederhana, gengsi. Loh serius Bapak Ibu, memang karena gengsi. Bapak Ibu tahu kenapa dia disebut dengan Abu Jahal itu? Bukan tanpa alasan. Salah satunya karena kebodohan dia. Kebodohan terhadap akidah yang benar. Kebodohan atas keimanan yang benar. Abu Jahal itu tidak mau beriman kepada agama Muhammad. Tidak mau percaya kepada Al-Quran bukan tanpa sebab. Sebabnya gengsi saja. Apa kata Abu Jahal? Kabilah kami dengan kabilah Muhammad ini bersaing. Ketika musim haji datang, satu hari yang memberi makan kabilah haji, orang haji tadi kabilahnya Muhammad. Satu harinya lagi kabilah kami. Jadi kabilah kami dengan kabilah Muhammad itu bersaing. Sekarang dari kabilah Muhammad ada nabi. Sementara dari kabilah kami tak ada nabi. Ini kata Abu Jahal. Masalahnya cuma di situ Pak. Inilah alasan kenapa Abu Jahal itu dipanggil Abu Jahal. Tahu artinya Bapak Ibu Abu Jahal itu? Sangat bodoh. Kalau bodoh saja jahil. Kalau jahal, bodoh. Gitu. Hanya karena, jadi iman itu hanya karena, tidak beriman hanya karena gengsi. Apa kata Abu Jahal? Kabilah kami sama-sama kuat. Kabilah sama-sama terhormat. Hanya saja dari kabilah sebelah ada nabi, kami tak ada nabi. Itu cuman Pak. Kalau ada nabi dari sebelah dia, maka dia beriman tuh kepada nabi. Coba bayangkan. Persoalan sederhana Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kembali kepada poin kita tadi Bapak Ibu. Dosa besar itu merajuk kepada kekufuran Bapak Ibu. Dosa besar bisa mengantarkan kita kepada kekufuran. Uniknya manusia hari ini tidak sadar Pak. Sangat-sangat tidak sadar. Kalau perlakuan atau perbuatan kita hari ini hampir menjerumuskan kita dalam kekafiran tanpa sadar. Uniknya, mohon maaf. Begitu mudahnya orang hari ini menganggap dosa besar itu biasa. Kenapa? Karena tak disampaikan. Ketika kita berbicara tentang riba misalkan. Itu biasa-biasa saja tuh. Tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang kemudian tercela itu. Tidak ada yang kemudian kecewa, ya Allah, kenapa kok aku terjerumus dalam riba? Tidak ada tuh, biasa-biasa saja. Hanya segelintir orang yang bermain dengan riba kemudian dia sadar, ya Allah, aku sudah terjerumus dalam riba. Cuman segelintir orang yang sadar. Karena apa? Karena mereka menganggap sederhana. Kalau kami berdosa kan tinggal taubat. Betul tak? Kalimat ini Bapak Ibu sudah disampaikan oleh pelaku maksiat pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Kalau kami hari ini bermaksiat, kan kami bisa bertobat. Apa jawaban para sahabat ketika itu? Yakinkah engkau besok bisa hidup? Yakinkah sebentar lagi engkau masih hidup? Coba bayangkan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang membuat atau bisa membatalkan dia ada 6. Yang bisa membatalkan keimanan seseorang tadi. Yang ketiga nifak, munafik. Munafik ini Bapak Ibu, sangat banyak manusia munafik hari ini. Tapi ingat, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, an-nifak itu bisa mengantarkan kekufuran kepada kita. Terjerumusnya manusia dalam perbuatan nifak bisa mengantarkan manusia kepada mohon maaf. Terjerumus dalam kekafiran atau kekufuran. Kita ambil contoh. Ketika ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan satu-satunya kitab yang paling benar. Tetapi masih ada kitab yang lain yang juga sama-sama benar. Kira-kira pernyataan saya ini salah atau betul? Ibu-ibu betul apa salah? Salah ya. Yang benar satu-satunya. Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang paling benar. Tidak ada yang lain. Sama Pak, ketika mereka mengatakan Islam itu bukan satu-satunya agama yang benar. Tapi masih ada agama yang benar, tapi agama-agama yang lain juga benar. Kira-kira pernyataan ini salah atau tidak? Bagi orang beriman salah. Bagi orang yang munafik sama.
Kata orang munafik itu tidak salah. Memang betul ada kebenaran yang lain dari jalur yang lain. Maka kata mereka kebenaran itu relatif. Artinya apa kalau kebenaran relatif itu? Bisa datang kebenaran itu dari jalan yang lain. Pertanyaannya adalah, rusak apa tidak akidah kita? Satu sisi kita nifak, satu sisi akidah kita rusak. Perbuatan sederhana seperti ini menjerumuskan kita tanpa sadar dalam kekafiran. Oh, kafir berarti keluar daripada Islam? Bukan. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan kalau terus menerus dia melakukan perbuatan seperti ini, dia bisa keluar daripada Islam. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan mereka sama derajat pahalanya, derajat ibadahnya atau akibat daripada perbuatan yang dia buat sama derajatnya dengan perbuatan orang kafir. Kufur namanya. Kalau kufur berarti tak bernilai di sisi Allah sama sekali. Berarti kalau dia berdusta, Ustaz, bagaimana? Kalau dusta cuma sekali kemudian dia bertobat, itu masih Allah ampuni, Pak. Tapi yang uniknya hari ini, dusta itu dianggap biasa. Ra'suz dzunubi al-kadzib. Bapak dari segala dosa itu dusta. Makanya mohon maaf, kenapa salah satu penyakit kenifakan itu terdapat pada dusta. Nomor satu, Pak. Nomor satu. Orang itu dikatakan munafik karena dia dusta. Nomor satu. Yang lain tuh mengikut. Makanya dikatakan oleh Nabi Ra'sudz dzunubi al-kadzib. Kepala di antara segala dosa itu apa? Dusta. Kalau terus-terusan dia berdusta, bisa kufur dia. Bisa kufur. Kalau terus-terusan berdusta. Itu yang oleh kata Imam Hasan Al-Basri. Orang yang selalu berdusta terjerumus dalam kekufuran. Jadi ini yang terjadi, Pak. Sekarang kita lihat berapa mudahnya orang berdusta hari ini. Semudah apa orang berdusta hari ini? Bukan mudah lagi, mudah sangat. Sampai-sampai untuk menyelamatkan diri dia harus berdusta. Sekarang bahkan mohon maaf sulit bagi lidah kita untuk berkata jujur. Karena takut. Sehingga mohon maaf. Gara-gara dusta ini banyak kemaksiatan yang tertutupi. Banyak kemaksiatan yang tertutupi. Betul kau tidak korupsi? Enggak, aku tidak korupsi. Kau tahu orang lain yang tidak korupsi, yang korupsi? Enggak tahu. Padahal kawan sama-sama korupsi. Jadi dia selamat karena dusta dia berdusta atas orang lain, selamat juga orang lain. Berapa banyak kemungkaran yang dia tutupi. Bukan tidak banyak, Pak, sangat banyak sekali dusta. Makanya mohon maaf, kalau kita membahas tentang kemunafikan ini Bapak Ibu, kata Dr. Aid Al-Qarni itu 30, Pak. Karakter orang munafik itu 30. Sedikit apa banyak? Itu baru 30. Kata Syekh Abdullah 50 karakter orang munafik itu. Yang diantara karakter munafik itu, semuanya ke-50 itu, ke-30 itu kata Dr. Al-Qarni bisa menyebabkan manusia kufur. Kira-kira banyak apa sedikit? Pembatalan iman saja 6 sudah goyang kita dibuatnya. Pembatalan keislaman ada 10. Nawaqidul Islam ada 10. Nawaqidul iman ada 6. Lah ditambah dengan nifak 30. Berarti hidup kita ini penuh dengan apa? Artinya apa? Orang yang berakidah, beriman, itu memang hidupnya penuh dengan kehati-hatian. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau dia tidak hati-hati dalam melangkah, habis terbakar. Ibarat berjalan di atas kaca. Pelan-pelan, saking takutnya kaca tadi menembus kaki. Sama, Pak. Kata Imam Abu Ghuddah, ibarat berjalan di atas paku, berjalannya pelan sangat. Hati-hatinya lebih tinggi.
Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau berbicara persoalan keimanan dan akidah kita ini Bapak Ibu, orang yang berakidah itu berjalannya mesti pelan-pelan. Kenapa? Takut terjerumus dalam perbuatan yang salah. An-nifaq, asyirku, ar-ridda, al-kufru, dan lain sebagainya. Sehingga mohon maaf, takut terjerumus dalam apa yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang terjerumus dalam perbuatan yang tersebut. Allah tidak mau terima satu amal ibadah apapun dari mereka. Kalau mereka terjerumus dalam kekufuran, tidak Allah terima sama sekali perbuatan mereka. 70 tahun umurnya, di akhir umurnya, mohon maaf dia kufur kepada Allah. Semua perbuatan atau amal ibadahnya selama 60 tahun sia-sia. Sayang apa tak sayang? Habitat a'maluhum. Habis kata Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Dia ada 6 poin, lain waktu kalau kita diizinkan dan Allah ketemu kita sampaikan. Kata kesimpulannya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya mengutip dari pernyataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Salah satu cara kita untuk berhati-hati, jaga nilai-nilai agama. Orang yang menjaga nilai agama hidupnya penuh dengan hati-hati. Sangat berhati-hati. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penolong bagi kita kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan bisa menjadi penuntun kita dalam diterimanya amal soleh kita. Agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma tsabbit qulubana bil iman. Allahumma tsabbit qulubana bil iman ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.